Tetapi, seperti halnya Wilda, ia masih merupakan wanita yang sangat dicintai oleh Justice Bao. Sebagaimana Daisy yang merupakan karakter fiksi untuk menjembatani kisah Benny Tutuka. Lina Hamid merupakan karakter asli yang mempunyai sifat yang lembut dan ramah. Bahkan sampai tersenyum menyapa Ifrit. Lina Hamid ini tidak seperti karakternya sebelumnya. Karakter Lina Hamid sebelum hari kiamat terkesan lembek dan hanya menerima keadaan. Lina Hamid versi hari akhir adalah seorang perempuan yang berani jujur dan berani bersikap terhadap hidup yang dijalaninya. Cerita Chandler, Lady Tengkorak atau Lady Metal. Caesar dan Safira dan Lady Metal sendiri adalah karakter asli dengan keadaan yang nyata. Sebenarnya ia dahulunya di dunia setelah wafat yang pertama sebelum wafat yang kedua atau sebelum hari kiamat atau hari akhir adalah seorang artis kesohor tanah air yang paling kesohor dan memiliki basis penggemar hampir dari segala usia dan golongan. Ia adalah Nike Ardila, istri kedua Justice Bao di akhirat sebelum kiamat yang sudah berlalu. Karakternya dimasukkan kembali ke dalam kisah lanjutan Justice Bao in Indonesia atau bagian 3 sebagai basis Mitael Islami. Karena Safira dan Caesar memang terlibat dengan proyek Mitael Islami bersama sepupu mereka para Sriza dan Zahira putri kakaknya. Lady Metal sebagaimana dikisahkan dalam bahagian 2 Justice Bao in Indonesia, dicerai oleh Justice Bao setelah dikaruniai 2 orang anak oleh Allah, yakni Talita dan adiknya Sioji, Kevin Caesar. Karena pengaruh Dajjal di bumi yang menyebabkan perangai Lady Metal berbeda. Tetapi diikut sertakan kembali dalam kisah lain dari bagian 3 karena kecintaan Justice Bao yang murni kepadanya. Semata karena cinta, di dalam bahagian 2 tidak dikisahkan kisah mereka setelah perceraian mereka. Para bagian seri Tampan Idea Child of Heart Dice sebagai seri Kerga. Dikisahkan setelah perceraian mereka, Nike Ardila yang pada bahagian 2 dikenal sebagai Nike Ardila Sabrina Milala menjadi Lili Surbakti pada kisah bagian 3 dan dibuat seolah-olah belum saling mengenal dengan Jibril karena demikianlah keadaannya pada saat itu. Setelah perceraian mereka, bahkan semua saling tidak dapat menerima keadaan lainnya dan bahkan diri masing-masing akibat dari perceraian itu. Seperti sama-sama orang asing, antara Jibril dengan istrinya dan putra-putri Jibril dalam kehidupan nyata. Jibril dalam kehidupan nyata adalah Muhammad Nikmat Rahmat Karunia dari Bude atau Bubi. Odile Dalman, ST, Lady Metal atau Lady Tengkorak di kisah ketiga merupakan basis yang sangat handal. Kata layaknya pro dibuat untuk menghindari benturan dengan kehidupan aslinya, sehingga dalam kehidupan nyata tidak menjadi seorang basis brand metal. Tetapi dalam kisah Skiffy hal itu ditujukan untuk mengungkapkan betapa profesionalnya ia dalam kehidupan nyatanya. Diceritakan bahwa Lady Metal dapat membentuk bass dengan kuat dan menguasai style slap bass yang terkenal serta sliding bass yang menjadi ikonik di banyak lagu-lagu Mitael Islami. Ia selalu tampak berbeda dengan saat kehidupannya masih sebagai artis solo yang terkenal. Nike Ardila tampak berharisma dan berwibawa dan pembawaannya selalu penuh nasihat seperti dalam filmnya Sinone. Therapy Lady Metal Lady Kahar, Sirang Iti Yang Kuat Kama, Harap Hijin Karga Kisa Justice Bao in Indonesia Ayah terkenal dan menjulukin Scholar Lady atau Lady Tengkorak. Kehidupan setelah wafat di akhirat di hari kiamat, dan Lady Tengkorak. Julukan namanya dibuat karena memakai baju tengkorak yang ada di lengan kirinya. Tetapi sikapnya seperti Lina Hamid dalam karakter aslinya. Ala orang yang ramah kepada Sidi Aborek. Mudah tersenyum, lembut dan perhatian serta memiliki konsep hidup yang jelas. Senantiasa sesuai keadaan saat menjalaninya. Lady Tengkorak mungkin tidak terlalu mirip dengan Lady Lindaman. Walau Lindaman adalah penyanyi solois yang membawakan lagu-lagu yang populer, dan dari segi genre mereka sedikit mirip, yaitu New Pop Idol. Tetapi Lady Tengkorak di kisah bagian 3 dikisahkan lebih kreatif, dan digambarkan sering menggunakan sarung tangan kulit saat penampilannya di setiap konser mereka, yang terkadang berwarna merah dan terkadang kuning. Bahkan dia masih memiliki beberapa lagi yang berwarna pink dan biru. Charity Chaya berwarna kiri dan hitam. Hitam adalah warna yang dihindarinya untuk sarung tangan penampilannya di konser. Sedangkan putih lawan warna hitam sebagai warna netral. Karena ia bukan orang yang netral atau natural. Ia mengetahui apa yang diinginkannya dalam hidup. Dia selalu tampak monis dan jauh dari kesan anak metal, kecuali tentu di lengan kirinya. Dia tidak seperti Hirumi, Rolling Quartz, yang memiliki tato yang cukup sebagai personel band rock atau metal. Lady Metal atau Lady Tengkorak hanya memiliki satu tato tengkorak di lengan sebelah kirinya, sebagai tanda berhari-hari, karena telah menjalani kehidupan setelah mati 2 kali. Ia aman dari semua murka Allah, Tuhan alam semesta. Ya, bagaimanapun walau berbeda penampilan dari saat ia masih seorang Nike Ardila, Lady Tengkorak atau Lady Metal yang senantiasa mengenakan rompi jeans di setiap penampilannya bersama Mitael Islami untuk melapisi kaos hitam tanpa lengannya yang selalu bergambar tengkorak. Ia tetaplah Nike Ardila yang dahulu sangat dicintai oleh penggemarnya itu, Lady Tengkorak, sehingga para penggemarnya mengatakan dengan histeris, bagaimana JB bisa seberuntung itu menikmati tete. Sambil berderaian air mata, garis miring, cerita tambahan 3.
Talita Putri dan Xiaoji, Cesar Kevin. Sore itu, Justice Bao baru membuka televisi. Dan salah satu lagu dari acara lagu-lagu yang diputar pada masa akhir tahun 90-an itu adalah lagu rap yang berjudul Borju. CIOG, CIO. Kian bunyi lagu itu. Begitulah si Borju. Kata mereka dalam lagu mereka, iri menghancurkan hidup. Xiaoji dan bukan Chioji. Tetapi, Xiaoji, seperti telah diungkapkan sebelumnya, adalah seorang anak yang mulia lagi berbakti. Sedangkan kakak sulungnya adalah seorang putri yang cantik paras maupun budi akhlaknya. Mereka berdua sangat ingin bertemu dengan Chef Imran Hossein yang merupakan Nabi Khidir yang terkenal itu. Yang juga merupakan Al-Imran Sebagan dan yang terdekat di dalam Al-Quran. Sebenarnya dalam kisah bagian 3 disebutkan karena saking inginnya bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam, yang merupakan Chef Imran Hossein. Xiaoji sempat merajuk tidak ingin bicara, atau disuruh apapun oleh ibunya. Dan bahkan bicara pun ia sedikit sekali waktu itu. Tetapi janji adalah janji dan mereka harus kembali bersekolah di Medan. Sampai Justice Bao berkata bahwa Nabi Khidir itu adalah seorang nabi. Kalau rezeki bertemu dengannya pasti akan bertemu. Salah satu karakternya adalah Jarwo, sahabat JB. Tetapi jika tidak rezeki, walau sudah di Amerika pun tidak akan bisa bertemu. Sehingga sabianya Marika fokus saja kepada pelajaran Marika Kama sampai senior rezeki ITU akhirnya dari kepada Marika. Tetapi ya, begitulah. Bagaimanapun walau Xiaoji dan kakaknya adalah anak yang baik dan mudah diajak berkompromi, namun rasa berat tidak dapat bertemu Nabi Khidir yang mereka kagumi dan cintai tetap mereka rasakan juga. Surya Chamberlain, Justice Bao masuk diskotik. Ada satu masa, Jemena Justice Bao berkata kepada sahabatnya Hardy Jane Yunfar. Di dalam beberapa komentar pada channel YouTube sahabatnya itu, saat Justice Bao menonton lagu-lagu buatan sahabatnya itu yang dipostingnya di YouTube miliknya. Niat Bao untuk mengajaknya masuk diskotik Fire seperti masa muda mereka dahulu, dengan sekaligus mengajak Nabi Muhammad ikut serta. Tetapi, hal itu sebagaimana yang dikatakan oleh seorang syekh yang bernama USD Adi Hidayat. Syekh USD Adi Hidayat, bahwa ada orang yang doanya terkabul bahkan sebelum dia berdoa. Setelah Justice Bao mengetahui hal tersebut, ia benar-benar tertawa. Fire diskotik atau diskotik Fire, sebagaimana namanya adalah diskotik yang diisi oleh jin yang terbuat dari api, untuk mengurung mereka di dalamnya. Oleh sebab itu, pasti ada yang mengawasinya. Dan Justice Bao pada masa 90-an sering bersama anggota Seben menghabiskan akhir pekan mereka dengan bersenang-senang di dalamnya. Walau JB dan teman Sebennya tidak diberi kekuasaan seperti Nabi Sulaiman. Seorang sahabat terbaik Justice Bao, yaitu Ricky yang merupakan sahabat pertama Justice Bao, adalah orang yang terbaik kesabarannya di alam semesta. Mampu mengawasi jin-jin dan setan bahkan melebihi Sulaiman alaihi salam. Tetapi, tetap bersikap sederhana dan sangat memuliakan Justice Bao. Menggengket karyanya kepada Qin yang sangat tinggi. Yang tidak dapat dikepasiran pun. Ada saat mereka masih berkelas 1 SMP di mana Ricky memutuskan untuk pergi bersama Justice Bao ke salah satu diskotik yang ada di daerah sekitaran Medan Perjuangan. Dan itu bukanlah ke tempat biasa mereka di diskotik Fire. Saat itu adalah hari pertama Justice Bao di Medan dalam menjalani masa liburan panjang sekolah dari daerah tempat Justice bersekolah. Setelah kurang lebih setengah jam, dan beberapa beberapa challengers jadi meja mereka. Persahabatan mereka diiringi dengan penampilan live band yang membawakan lagu-lagu baru dari Boomerang dari album baru mereka di tahun 94-95. Pada saat itu Justice Bao hanya berniat untuk bersenang-senang di diskotik yang agak sedikit aneh itu. Diskotik itu, bagaimana tidak cukup aneh, bahkan seaneh namanya Ria Dangdut. Yang menjadikan Ria Dangdut itu aneh adalah mereka menyuguhkan live band metal dengan lagu Boomerang dan tidak memiliki satu pengunjung perempuan PU. Atau dikarenakan datang terlalu awal, Justice Bao juga tidak tahu. Entahlah Bob, kata Hardy. Ini adalah istilah yang populer di antara Justice Bao dan sahabat-sahabatnya. Entahlah Bob, itu seperti Yo-Yo Come On atau Oke Let's Go. Tetapi, jika let's go itu kalimat untuk ajakan, maka entahlah Bob untuk menyatakan kalimat penutup kata. Seperti sudahlah, wah tidak tahu saya atau Wanda. Atau Wanda Hamada, wadak tahu saya, Hemawai Mara. Yang artinya, wah saya tidak tahu terserahlah, Ricky itu aneh. Seaneh orang. Setidaknya itu yang difikirkan Justice Bao. Bahkan setelah Justice Bao mengenal Sulaiman alaihi salam, Justice Bao masih merasa bahwa Ricky terasa aneh. Ia dapat mengusai dan mengawasi setan-setan lebih kuat dari siapapun, dan tidak tertandingi dalam hal itu. Ia berkuasa kepada mereka, mengawasi mereka dari dekat atau dari jauh. Memang mereka. Bahkan walaupun demikian, Ricky tetaplah seorang laki-laki yang sangat baik budi pekerti dan jalan hidupnya. Dan Tuhan itu adalah Allah, bukan Ricky. Pada masa Justice Bao masih kecil, saat mereka dan teman sepermainan mereka sholat berjemaah di masjid tempat tinggal mereka, imam yang mengimami sholat selalu terlalu cepat dalam membacakan tahiyatul akhir.
Sehingga saat imam sudah bersalam masih ada yang tertinggal dari bacaan tahiyat akhirnya Justice Now. Sehingga ia membacanya cepat-cepat untuk mengikuti imam yang sudah membaca zikir dan diri. Ricky tampak tertawa karena hal itu. Sampai saat setelah Justice Now selesai sholat dan bersalam, Ricky Macy. Ini bukan gaya mulut Justice Now dalam membaca tahiyat akhir yang dipercepat itu. Semua teman-teman mereka tertawa. Justice Now jelas tersinggung, dan Ricky tahu hal itu. Ia segera mengatakan seolah-olah Justice Now tidak hafal tahiyat akhir kepada teman-teman mereka. Justice Now membantah, "Cobalah," kata Ricky. Justice Now langsung mengulang pembacaan tahiyat itu sedari awal. Hal itu membuat imam dan jemaah lainnya melihat ke arah mereka dan memberi tanda kepada mereka agar jangan membuat suara terlalu keras. Karena imam sedang membacakan zikir dan doa setelah sholat, Ricky langsung bangkit dan mengajak teman-temannya keluar, yang kemudian diikuti oleh Justice Now. Setelah ia menyelesaikan doanya kepada Allah, tetapi kembali mereka mentertawakan Justice Now. Hanya saja Justice Now tetaplah Justice Now yang terkenal, adil dan benar serta memiliki sifat-sifat sebagai ikutan yang baik. Tetapi, saat itu ia hanya mendiamkan saja dan tersenyum. Kembalilah mereka bermain pada malam itu, dari sejak peristiwa itu, sampai mereka dewasa dalam persahabatan mereka. Justice Now benar-benar merasa kagum akan sikap dan perilaku Ricky, dan terbuktilah bahwa Ricky itu aneh. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bagaimana ia dapat mengawasi dan sangat keras serta kuat terhadap setan-setan dan jin itu yang mengganggu orang yang bersolat. Hihihi, jika pertanyaannya adalah itu, pastilah itu jawabannya. Ia hanya tertawa. Setelah menghabiskan sebotol bir yang ada di meja itu, kepala Justice Now SMP mulai sedikit oyong. Hihihi. Demikianlah ia tertawa persis seperti Ricky sahabatnya. Diskotik yang aneh tersebut tampak anak-anak dari daerah Tembung. Janji kesenangan Nabi Muhammad mengukur Dajjal, yang Nabi Muhammad sangat ingin mereka masuk Islam. Para begal dan pelaku pengusakan melakukan joget yang berlebihan sampai-sampai mereka bertabrakan satu sama lain, yang menyebabkan adanya bibit-bibit perkelahian sesama mereka di dalam diskotik itu. Hal mana itu membuat Justice Now SMP yang sedikit mabuk kurang senang. Justice Now SMP segera mengambil botol bir kosong yang ada di meja itu untuk dipecahkan ke kepala anak-anak jin Tembung itu. "Jangan," kata Ricky mencegah. "Recok kali," kata Justice Now SMP yang mulai teler. "Mereka anak-anak Tembung," kata Ricky lagi. "Mengapa rupanya kalau anak Tembung?" jawab Justice Now. Ricky tidak merasa berat saat itu. "I hanya berkata mereka ICU enak-enak chapters. Kalau kau ikut perkelahian itu, kau yang malah akan dikeroyok mereka. Itu sifat mereka," katanya. Kan habis babak belur, mereka keroyok, katanya. Lalu tampak dari pintu masuk, saudara Justice Now SMP dan dua orang temannya memasuki diskotik itu dan semua urusan beres.